Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Karomi dengan NIM akhir 1364. Jadi kali ini kita akan mengerjakan UAS install ePanel pada VirtualBox, kemudian ditambahkan sebuah website dengan domain lokal isi dengan WordPress atau Laravel yang terhubung ke database dengan domain lokal yang bisa dipanggil dari komputer host. Oke, jadi pertama-tama yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita harus mendownload yang namanya VirtualBox, Oracle VirtualBox. Nah, di sini saya sudah membuat. Nah, jadi pertama-tama itu kita klik New, lalu OS kita pilih Linux, Oracle Linux kita ganti menjadi Ubuntu. Nah, lalu kita isikan nama ini terserah, dan juga setelah itu di Oke, finish. Nah, berhubung di sini saya sudah membuat, jadi tidak usah. Nah, setelah itu yang kita perlukan adalah mendownload Ubuntu versi 22. Yang ukurannya sekitar 20, sekitar 2 sampai 3 gigaan. Nah, setelah dibuat VirtualBox-nya, setelah itu adalah setelah itu kita run. Nah, setelah itu kita akan memasukkan file Ubuntu kita. Nah, kita masukkan file yang udah di-download, ini dia versi 24 yang ukurannya 3 GB. Nah, setelah itu masukkan saja. Nah, nanti ketika mau entry tribut, maka Ubuntu-nya akan diproses oleh VirtualBox-nya, proses dan akan dicoba untuk try and install. Nah, setelah itu nanti akan ada pilihan try and install Ubuntu sama yang bagian save graphics. Nah, di situ kita klik save grafiknya. Nah, ini adalah tampilan yang saya maksud, yaitu GNU Group version 2.12. Nah, di sini kita pilih try or install Ubuntu server. Nanti di situ Ubuntu akan memproses penginstalan selama beberapa menit, jadi harus bersabar. Nah, setelah itu akan muncul tampilan ini. Nah, ini tinggal di enter saja dan kita pilih VBox harddisk VBEF ini, local disk 25.000 GB. Nah, setelah itu akan disuruh untuk menginsert username, server, dan juga password. Nah, ini dia. Ini sudah saya isi Romi server, username-nya Romi, password adalah pokoknya. Setelah itu tinggal kita klik enter. Nah, untuk enable untuk Ubuntu Pro ini bisa di skip saja. Nah, setelah itu akan ada notif seperti ini. Nah, ini adalah hal yang normal, tinggal di enter saja. Itu tidak error sebenarnya, masih bisa lanjut. Setelah itu kita mengecek IP kita menggunakan command IPA. Setelah itu kita buka, setelah itu kita cari ini kita install ePanel. Kita cari ini ePanel. Nah, kita kopikan saja ini link address-nya ini. Lalu kita masukkan ke terminal VirtualBox-nya. Nah, di sini saya mendapatkan sebuah IP. Setelah saya klik IPA, saya mendapatkan IP yaitu 10.02.15. IP ini belum bisa digunakan untuk mengakses ePanel. Nah, jadi setelah itu saya menghubungkan
CMD saya menggunakan via SSH. Jadi saya bisa mengakses CMD mengakses Ubuntu menggunakan terminal dari Windows. Nah, ini kita download ePanel. Nah, setelah itu kita IP link untuk menyambungkan IP kita. Nah, ini adalah dokumennya, sudo IP link set np00s8up. Setelah itu meminta alokasi IP otomatis DHCP client. Nah, di sini sebenarnya DHCP clientnya tidak bisa. Nah, cara saya mengatasi hal tersebut adalah menggunakan menembak IP saya sendiri, menembak IP statis gitu. Nah, IPA. Nah, setelah itu saya restart dulu sistemnya. IPA. Nah, ini saya pakai IP statis sudo IP HDDR 192.168.56.101 sesuai dengan IP ePanel ini. Yes. Nah, setelah itu kita ketikkan komen SSH romi at IP tersebut. Lalu diinstal ePanelnya. Nah, habis itu ePanel akan CMD-nya akan meminta sebuah password, tapi ini di sini sudah ke-clear sepertinya. Nggak bisa dilihat lagi, guys. Nah, pokoknya itu. Lalu install ePanel. Setelah ePanel selesai diinstal, maka kita ketik ini, lalu kita buka di Chrome. Nanti akan muncul ePanel ini. Setelah itu kita buat settingannya seperti ini. Kita pilih single web server yang 1.30, kita pilih MySQL pure PHP 8.4 dan PHP MyAdmin 5.2. Nah, setelah itu ada tahap menunggu proses penginstalan yang instalnya itu benar-benar sangat lama, seperti menunggu kepastian dari dia. Setelah itu kita ke website. Nah, setelah kita berada di dashboard ePanel, kita beralih ke website. Nah, setelah itu kita add site, kita isi nama kita. Di sini kita saya sudah mengisi romiporto.local. Ini bisa diisi sesuatu, isi deskripsi, website path-nya ini diisi nanti saja. Terus database ini kita pilih MySQL, PHP tetap PHP 84. Setelah itu kita confirm. Nah, setelah confirm, kita klik directory. Directory kita ubah menjadi /public. URL rewrite, kita pilih index PHP, yang berarti ini kita menggunakan Laravel, guys. Setelah itu PHP version tetap PHP 84. Nah, setelah itu kita beralih ke tab files. Nah, kita upload sebuah folder website kita. Nah, di sini saya sudah ada zip. Nah, ini adalah zip website saya. Tinggal diupload saja. Nah, setelah diupload, zipnya kita ekstrak dan ditaruh di sini. Lalu kita buka env.
env dari file ini. Nah, di sini kita ubah app URL-nya menjadi localhost 8000 sesuai localhost kita. DB connection kita buat SQLite atau MySQL juga bisa. DB port sesuai dengan default. DB database Laravel, username, root, DB password. Nah, seperti ini. Setelah itu kita migrasi database. Untuk migrasi database kita perlu komen php artisan migrate. Untuk membukanya kita lewat terminal yang dari panel sini. Nah, lalu kita ketik saja itu copy paste php artisan migrate. Nah, setelah itu kita membuka file folder Windows dan arahkan ke jalur berikut Windows System 32 drivers etc. Kita masukkan ini IP dan juga domain lokal kita Windows System 32 drivers etc. Kita buka pakai Notepad. Oke. Nah, di sini sudah saya ganti. Di sini IP-nya sudah benar, yaitu 192.168.56.101 romiporto.local. Nah, setelah semuanya berhasil kita konfigurasi, kita beralih ke panel website. Lalu kita coba tes websitenya apakah sudah terhubung dengan ePanel atau belum. Dengan cara kita klik ini saja. There. Nah, ePanel dan website saya lokal ini sudah dapat terhubung. Ini adalah sebuah website biasa portofolio. Nah, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.